Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Alkutsia dengan nomor NIM 2108105062, jurusan Tadris Matematika kelas 6B. Di sini saya ingin menjelaskan tutorial analisis jalur atau path analisis dalam SPSS. Baik, sebelum kita ke contoh kasus, ke penjelasan, kita harus tahu dulu nih analisis jalur itu apa. Jadi, analisis jalur itu bisa disebut juga dengan path analisis. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi. Analisis jalur bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel independen melalui variabel intervening terhadap variabel dependen. Nah, pada analisis jalur ini ada 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, dependen, dan intervening. Nah, variabel intervening itu merupakan variabel moderator yang secara tidak langsung mempengaruhi antara variabel independen dan variabel dependen. Nah, baik itu sedikit tentang analisis jalur. Selanjutnya, kita ke contoh kasusnya. Oke. Nah, di sini ada data dan juga judul, yaitu judulnya tentang analisis pengaruh durasi belajar dan lingkungan belajar terhadap tingkat pemahaman matematis serta dampaknya terhadap prestasi matematika siswa di SMAN 1 Kota Cirebon. Nah, baik, saya sudah ada PDF yang sudah merangkum dan juga sudah ada penjelasannya gitu. Nah, di sini saya menggunakan 2 variabel independen, yaitu durasi belajar dan lingkungan belajar sebagai X1 dan X2. Lalu tingkat pemahaman matematis sebagai variabel dependen atau Y, dan prestasi matematika siswa sebagai variabel intervening atau bisa kita tuliskan dengan Z. Nah, hipotesis penelitiannya yaitu hipotesis pertama atau hipotesis ke-1, diduga variabel durasi belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman matematis. Hipotesis kedua, diduga variabel lingkungan belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman matematis. Dan hipotesis ketiga, diduga variabel durasi belajar melalui tingkat pemahaman matematis berpengaruh terhadap prestasi matematika siswa. Dan yang terakhir, hipotesis keempat, diduga variabel lingkungan belajar melalui tingkat pemahaman matematis berpengaruh terhadap prestasi matematika siswa. Nah, jadi pada hipotesis penelitian ini kita harus cari nih keempat hipotesis ini diterima atau ditolak gitu. Nah, oke. Kita buka SPSS-nya. Nah, pada variabel view, nah kita ke variabel view dulu nih. Nah, kita masukin di name ini nama-nama variabelnya. Maksudnya variabelnya ada apa aja. Nah, ada variabel X1, ada variabel X2, lalu Y, dan Z. Nah, pada desimal kita ini dienolin semua. Dienolin semua ya. Nah, sudah. Lanjut pada kolom label ini kita beri nama variabelnya sesuai variabel nih. Nah, kita coba buka PDF lagi ya yang tadi. Nah, nih. Nah, variabel X1 itu durasi belajar, variabel X2 itu lingkungan belajar, Y variabel Y tingkat pemahaman matematis, Z itu prestasi belajar matematika. Nah, kita tulis di sini. X1 durasi belajar. Lalu X2 lingkungan belajar. Y itu tingkat matematis. Dan yang Z itu
prestasi matematika siswa. Oke. Nah, kita perbesarin lagi. Nah, ini sudah semua. Lalu kita ke data view. Nah, kita bisa lihat di sini udah ada variabelnya ya. Sini X1, X2, Y, dan Z. Nah, pada data view ini kita pastekan data yang sudah kita cari, yang tadi di Excel ini. Nah, kita pastekan data ini di SPSS. Nah, kita copy aja semuanya sampai bawah. Nah, sampai sini kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, oke, sudah. Nah, setelah ini kita ke analisis regression linear. Nah, pada dependent kita masukkan yang variabel Y ini kita ke dependent dan variabel X1 ke independent dan variabel X2 ke independent. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah muncul regresi pertama ya. Nah, ini merupakan regresi pertama. Nah, kita bisa fokus pada tabel model summary dan koefisien. Nah, di sini ya, teman-teman. Nah, karena saya sudah meringkas yang tadi saya bilang, sudah ada rangkuman materinya, rangkuman hasilnya juga. Nah, kita bisa sambil belah dua ininya. Tampilannya ya. Oke. Pertama kita hasil output SPSS dan interpretasi koefisien jalur model 1. Kita ke tabel koefisien yang ini ya. Nah, analisis datanya yaitu diketahui nilai signifikasi variabel durasi belajar sebesar 0,004. Nah, kita lihat di sini, yang di sini. Nih, atau bisa lihat juga ini yang saya bold kuning nih. Yaitu ternyata kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel durasi belajar berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pemahaman matematis, yang artinya hipotesis pertama diterima. Lalu diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan belajar sebesar 0,044. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, yang ini di kolom signifikan nih. Ini. Ternyata kurang dari 0,05 juga, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan belajar berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pemahaman matematis. Artinya hipotesis kedua diterima. Nah, pada model summary, nah ini sama kan hasilnya. Analisis datanya didapat diketahui nilai R² sebesar 0,654. Nah, dari sini ya, dari kolom R² ini yang saya bold atau bisa dilihat di sini yang ini. Nah, itu memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel durasi belajar dan lingkungan belajar terhadap variabel tingkat pemahaman matematis itu sebesar 65,4%. Sedangkan nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,654 itu sama dengan 0,588. Nah, 0,654 itu dari R² ini ya. Nah, kita bisa dilihat di sini diagram jalur model 1, di mana durasi belajar memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat pemahaman matematis itu sebesar 0,505. Dan lingkungan belajar itu memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat pemahaman matematis sebesar 0,347. Nah, yang ditanyakan itu nilai ini tuh dari mana? Nah, kita lihat di tabel koefisien ini ya. Nah, di sini pada kolom beta. Maaf, ini pada kolom beta ini ya. Nah, kita bisa lihat durasi belajar itu standar
Maaf tadi kepotong. Sampai mana ya tadi? Sampai sini ya. Kita lihat di sini. Nah, nilai-nilai ini itu kita bisa lihat dari standarized koefisien beta pada koefisien ini. Nah, kita bisa lihat nih, durasi belajar itu sebesar 0,505 dan lingkungan belajar itu sebesar 0,347. Nah, oke. Sudah beres. Kita ke eh, model 2. Nah, kita bisa di sini klik analyze, regression, linear. Nah, kita perbesar yang dulu. Nah, kita riset dulu. Nah, sekarang kita masukin dependennya itu yang variabel Z. Kita masukin, dan yang independennya itu X1, X2, dan Y. Nah, kita paste, kita oke. Nah, didapat ini regression keduanya. Oke, kita share lagi yang tadi, PDF tadi. Nah, hasil output SPSS dan interpretasi koefisien jalur model 2. Kita bisa fokuskan ke model summary dan koefisien. Nah, pada tabel koefisien, di mana analis datanya didapatkan, diketahui nilai signifikansi variabel durasi belajar sebesar 0,000. Yang ini lihat di kolom signifikansi, itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel durasi belajar berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi matematika siswa. Diketahui nilai signifikan variabel lingkungan belajar sebesar 0,520. Nah, ini ya. Itu lebih dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi matematika siswa. Lalu di sini diketahui nilai signifikansi variabel tingkat pemahaman matematis sebesar 0,000. Itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel tingkat pemahaman matematis berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi matematika siswa. Nah, kita fokus juga ke model summary nih. Summary ini ya. Scan. Analis datanya diketahui nilai R square sebesar 0,871. Ini ya. Maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel durasi belajar, lingkungan belajar, dan tingkat pemahaman matematis terhadap variabel prestasi matematika siswa sebesar 87,1%. Sedangkan nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar dari 1 dikurangi 0,871 sama dengan 0,395. Nah, ini merupakan diagram jalur model 2. Kita bisa lihat ya di sini, teman-teman, bahwa durasi yang tadi ya, durasi belajar itu memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat pemahaman matematis sebesar 0,505. Itu yang ini, dari model pertama nih, yang ini. Kita lihat di kolom beta, standarized koefisien beta ini. Lalu lingkungan belajar X2 itu memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat pemahaman matematis sebesar 0,37. Yang ini. Nah, lalu durasi belajar itu memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat pemahaman pada prestasi matematika siswa sebesar 0,486. Itu dari mana nih? Kita ke koefisien yang kedua nih. Ini dari sini ya, standarized koefisien beta yang durasi belajar. Nih, ini. Lalu, lingkungan belajar memberikan pengaruh langsung terhadap prestasi matematika siswa itu sebesar 0,071. Nah, ini. Lalu, tingkat pemahaman matematis memberikan pengaruh langsung terhadap prestasi matematika siswa sebesar 0,440. Nah, dari sini. Nah, oke.
Setelah itu didapatkan hasil interpretasi analisis jalurnya. Kita sebentar, saya nggak mau share sampai. Nah, didapatkan pengaruh durasi belajar melalui tingkat pemahaman matematis terhadap prestasi matematika siswa. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan durasi belajar terhadap prestasi matematika siswa sebesar 0,486. Ini langsung ke prestasi matematika siswa itu sebesar 0,86 ya, 0,486. Nah, sedangkan pengaruh tidak langsung durasi belajar melalui tingkat pemahaman matematis terhadap prestasi matematika siswa adalah perkalian nilai beta dari durasi belajar terhadap tingkat pemahaman matematis dengan nilai beta tingkat pemahaman matematis terhadap prestasi matematika siswa, yaitu 0,505 dikali 0,440, yaitu sama dengan 0,2222. Nah, berdasarkan perhitungan di atas diketahui pengaruh langsung sebesar 0,486 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,222, maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung itu lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung durasi belajar melalui tingkat pemahaman matematis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi matematika siswa, yang artinya hipotesis 3 ditolak. Kita lihat lagi yang di atas nih. Hipotesis 3 itu diduga variabel durasi belajar melalui tingkat pemahaman matematis berpengaruh terhadap prestasi matematika siswa itu tidak berpengaruh ya, karena ditolak. Jadi itu tidak berpengaruh. Oke, kita lanjut. Pengaruh lingkungan belajar melalui tingkat pemahaman matematis terhadap prestasi matematika siswa. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan lingkungan belajar terhadap prestasi matematika itu sebesar 0,071, sedangkan pengaruh tidak langsung lingkungan belajar melalui tingkat pemahaman matematis terhadap prestasi matematika adalah perkalian beta lingkungan belajar terhadap tingkat pemahaman matematis dan nilai beta tingkat pemahaman matematis terhadap prestasi matematika siswa. Yaitu 0,347 dikali, maaf yang ini ya, berarti yang ini sama ini, dikali 0,440 sama dengan 0,153. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, diketahui pengaruh langsung sebesar 0,071 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,153, maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung, lingkungan belajar melalui tingkat pemahaman matematis berpengaruh secara positif terhadap prestasi matematika siswa, yang artinya hipotesis keempat itu diterima. Jadi lingkungan belajar melalui tingkat pemahaman matematis berpengaruh positif terhadap prestasi matematika siswa. Jadi itu berpengaruh ya. Oke, mungkin itu saja pemaparan atau penjelasan analisis jalur dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.